Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila qala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal amal adwamuhu wa inqala. Wa qala aidan bari'u ani walau haya atau kama qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu Masjid Al-Khohar sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih curahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat kewajiban yakni sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dengan sebab berjalannya kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga angkat derajat kita dengan duduknya kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar sudah semua? Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ya. Tidak perlu perkenalan lagi. Nah, lagi dah Pak. Lagi lah. Lupa kami. Lalu Bu. Iya. Ibu-ibu mohon perkenalan lagi Bu. Perkenalannya. Aku tuh Masya Allah kesini ini hampir setiap tahun sekali. Dari dulu itu pernah kesini tahun setelah corona kalau tidak salah. Pernah kesini disuruh imam tarawih sekali. Pernah lagi tahun berikutnya pernah kesini disuruh ganti khotib. Tahun kemarin pernah juga kesini ganti kajian. Tahun ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan dari kita di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, insyaallah nama kami ini Muhammad Abidin. Domisilinya di Air Kau, satu rumah dengan Ustaz Saiful Asrori. Oh iya. Tapi beliau di bawah, kalau kami yang di ujung. Ini Ya, karena rumah beliau itu bertingkat, jadi yang mungkin tidak jadi ujung baik. Jadi tiap kali naik ke ujung ke lantai ini. Kalau aslinya Wong Sende, yang Kemu, Kecamatan Pulau Beringin. sama dengan saya. Oh, kan? Sudah ya. Lagi. Kita nikah belum? Alhamdulillah, telah punya istri satu, telah punya anak satu. Dan semoga istrinya tetap satu sampai dia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan mengkaji tentang perkara-perkara yang sering tertinggal di dalam sholat. Mungkin kita ini sering tertinggal jadi makmum. Misalkan jadi makmum, kita sembahyang bulan puasa. Karena waktunya mepet, habis minum dari rumah langsung ke masjid. Ternyata sembahyang di masjid, imamnya agak lama bacaan.
Jadi yang supaya menjadi makmumnya kurang konsentrasi. Apa? Takut kolak yang ada di rumah, takut kehabisan. Akhirnya apa? Ketika Pak Imam baca Al-Fatihah, dia baca doa iftitah. Ketika Pak Imam yang baca surat, orang yang tersebutlah ingat dengan kolak yang ada di rumah. Lalu pun baca Bismillah, lalu pun baca Al-Fatihah. Tak ada imamnya rukuk, ternyata dia dalam ikut rukuk pula. Ketika bangkit dari rukuk baru ingat, oh ternyata aku tadi dah baca Al-Fatihah. Ada yang pernah seperti itu. Ataupun ada juga yang memang dia ini melamun, tidak tahu pikirannya mana. Mungkin ingat pola. Ibu-ibu ingatnya bukan pola, ingatnya lah 15 Ramadan, tapi baju lebaran belum beli. Jadi terlena supaya akhirnya apa? Tiba-tiba sudah Pak Imamnya lah rukuk, ternyata di rukuk pas bangun lupa baca Al-Fatihah. Ataupun sembahyang TWA tahajud, sembahyang tahajud TWA, tiba-tiba lupa juga lah rakaat pertama atau rakaat kedua. Itu pernah ada yang sering terjadi seperti itu? Ada. Kenapa? Itulah jadi maklum bagi kita sebagai manusia. Karena apa? Al-insanu manusia itu tempat salah dan salah. Dari sini kita carikan solusinya. Karena itu ada orang ngambil kesimpulan langsung, ketinggalan sama imam, akhirnya bingung, karena kebingungan, akhirnya balik keluar supaya dewek di rumah, supaya dibatalkan. Ada juga yang kebingungan, akhirnya apa? Karena tadi lupa, ini aku sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat. Karena bingung, tidak tahu solusinya, akhirnya dibatalkan. Langsung diulang lagi sembahyang dari awal. Itu boleh. Membatalkan kita sholat ketika kita lagi sholat itu kita sengaja membatalkan, itu tidak boleh. Hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal makruhu minas sholati salah satu asya'a. Bab ataupun penjelasan perkara yang tertinggal daripada sholat itu salah satu asya'a. Ada 3 perkara. Jadi hukum kita di dalam sholat itu ada 3. Yang pertama fardun wa yusama bi rukni aidon. Yang pertama fardu. Fardu ini juga sama disebut dengan rukun. Jadi rukun fardu itu sama baik di dalam sholat. Rukun ya itulah, fardu yo itulah. Nah, disebut juga dengan rukun. Wa sunnatun wa hayatun. Jadi sunnah di dalam sholat itu ada 2. Yang pertama wa sunnatun yakni sunnah yang dikuatkan, yang sangat dikuatkan. Contohnya kunut. Nah, tadi di dalam membaca kita sembahyang subuh, membaca kunut di dalam sholat subuh. Nah, itu hukumnya sunnah yang sangat dikuatkan. Kemudian apalagi contohnya tahiyat awal. Bapak Ibu, tahiyat awal ini hukumnya sunnah yang sangat dikuatkan. Jadi tahiyat awal ini bukan perkara yang wajib, bukan rukun, akan tetapi sunnah yang sangat dikuatkan. Manakala kita sembahyang tertinggal yang namanya rukun tahiyat awal, maka sholat kita itu tetap sah karena dia rukun. Tapi ini rukun yang sangat dikuatkan. Contohnya apa lagi? Kunut di dalam sholat witir di dalam pertengahan bulan Ramadan. Nah, ini hari malam ini tadilah ke 15 ya. Nah, berarti malam esok ini lah masuk malam ke
ke-16, maka itulah disunahkan untuk membaca daripada doa kunut. Nah, beda lagi kalau kunut nazilah. Kunut nazilah itu dia tidak dilakukan di dalam sholat subuh saja. Setiap sholat 5 waktu, kalau ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka kita di situ disunahkan membaca kunut nazilah. Tapi kunut nazilah ini dia tidak termasuk daripada sunnah al-ad. Sujud tilawah. Kalau kita hari Jumat baca surat As-Sajdah, disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, tapi ini dia tidak termasuk daripada sunnah al-ad. Nah, kalau ada pembahasannya, ketika kita meninggalkan sunnah disunahkan untuk sujud sahwi. Ada juga ketika kita meninggalkan sunnah-sunnah yang tidak dikuatkan, itu tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu namanya sunnah al-ad. Kemudian wahaiatun, yakni sunnah hay'ah. Apa itu sunnah hay'ah? Sunnah yang ringan. Contohnya apa? Seperti zikir-zikir yang ada di dalam salat, itu bacaan subhana rabbiyal a'la, itu sujud, subhana rabbiyal azimi ketika kita rukuk, sami Allahu liman hamidah. Nah, itu sebenarnya itu adalah sunnah-sunnah hay'ah. Memang kalau kita sengaja meninggalkan ataupun sengaja kita sengaja meninggalkan ataupun lupa kita membaca zikir-zikir ini, maka itu tidak berpengaruh dalam sholat kita. Sholat kita masih sah-sah. Wa huma ma adal fardi, dan keduanya ini tidak termasuk daripada rukun ataupun fardu, sunnah al-ad dan sunnah sunnah. Wa bayyana musannifun salah satu min qaulihi, dan di sini musannif ataupun pengarang kitabnya menjelaskan 3 perkara dalam perkataan beliau tadi. Yang pertama, fal fardu la yaqumu anhu sujud as-sahwi bal in zakarahu ayat fardi wa huwa fi sholati atabihi wa tamam sholatu. Yang pertama, fardu la yaqumu anhu sujud as-sahwi, sujud as-sahwi. Kalau seseorang tersebut dia ketinggalan yang fardu ataupun kelupaan yang fardu, la yaqumu anhu sujud as-sahwi, maka tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Bal in zakarahu ayat fardi wa huwa fi sholati atabihi wa tamam sholatuhu. Tapi kalau orang tersebut dia ingat meninggalkan perkara yang fardu sedangkan dia masih di dalam sholat, atabihi wa tamam sholatuhu, maka dia harus mendatangkan 1 rakaat dan dia menyempurnakan sholatnya tersebut. Contohnya makanya Bapak Ibu, biar mudah kita gambarkan. Itu sembahyangnya sholat zuhur 4 rakaat berjamaah di Masjid Al-Mukarram. Ternyata mungkin karena hari ke-15 hari ke-14 jadilah banyak problem yang ada di dalam pikiran kita itu. Bahkan kalau di masjid kami itu baru hari ke-10 ada bapak-bapak sembahyang pakai motor masjid, pulanglah jalan kaki. Aku motornya lah tinggal di masjid. Dan jauh baru pulang tinggal. Aku dia bilang, oh wajib kelas 10 hari yang itu puasa. Ya sampailah ketinggalan. Kita tak ampun kalau masih ngaji kan. Jangan baik ini kita tinggal di pasar kan. Baik kita tinggal di dewan. Allah. Jadi itu dia. Kita sembahyang di masjid 4 rakaat. 4 rakaat sembahyang zuhur di masjid tadi. Nah, ternyata kita ini melamun rakaat kedua ataupun rakaat pertama kita ketinggalan daripada rukun. Harusnya kita membaca Al-Fatihah, tiba-tiba kita ini melamun lupa membaca Al-Fatihah. Tiba-tibalah rukuk saja imam lah rukuk, kok kita ternyata ikut rukuk pula. Ketika bangun daripada rukuk baru ingat, oh aku tadi tidak membaca Al-Fatihah.
Nah, maka di rakaat itu yang tidak membaca Al-Fatihah ini, sholat kita itu tidak sah, tidak dianggap. Tidak batal, bukan batal, tapi yang rakaat ini tidak sah, tidak dianggap. Karena apa? Itu ketinggalan daripada satu. Kalau orang tersebut dia ingat masih di dalam sholat, maka bagaimana caranya? Nah, maka dia harus mendatangkan yang dia lupa dan dia harus menyempurnakan sholatnya. Bagaimana caranya? Nanti tak kala imamnya sudah salam, maka orang tersebut dia bangkit kembali tambah lagi 1 rakaat. Berarti baru hitungannya 5 rakaat, 5 rakaat, tapi 1 tadi tidak dianggap. Nah, jadi kita menambah rakaat kelima itu tujuannya untuk mengganti yang kita ketinggalan dulu, yang kita ketinggalan dulu. Kalau orang tersebut masih di dalam sholat. Makanya ini kalau di pesantren itu sering sholat tiba-tiba padahal dia takbirnya berbarengan sama Pak Imam, akan tetapi pas Pak Imam salam kok dia bangkit lagi. Nah, ternyata dia ada kekurangan rukun di pada salah satu rakaatnya tersebut, dia tambah lagi 1. Kalau ketinggalan, tapi kadang ini ada yang minder. Jangan lupa kok tadi ada barang-barang sama imam kok berdiri lagi, takutnya banyak yang bertanya-tanya. Hanya apa? Ikut salam pula Pak Imam salam, kita juga ikut salam, tapi sholat kita ini tidak sah sholat kita. Karena apa? Ketinggalan rukun di dalam sholat. Itu kalau masih di dalam sholat kita tambah lagi 1. Al-Dakarahu ba'da salami wa zaman qaribun atabihi wa bana alaihi ma baqiya minas salat. Tapi kalau orang tersebut ingatnya kok setelah sholat, lah selesai sholat, lah siap berzikir, astagfirullahaladzim, tiba-tiba ke orang tersebut ingat, oh ternyata aku di rakaat kedua tadi dia membaca Al-Fatihah, ataupun di rakaat kedua tadi aku rukuk bersama imam, tiba-tiba langsung sujud. Nah, maka di situ sholat yang dia ketinggalan Al-Fatihah atau ketinggalan rukuk tadi, di situ sholatnya tidak dianggap. Terus mana? Sedangkan di situ sudah salam telah zikir. Wazaman qaribun, kalau waktunya ini belum panjang, masih zikir dikit-dikit, nah baru astagfirullahaladzim, maka apa solusinya? Atabihi wa bana alaihi, maka dia di situ diwajibkan untuk langsung bangun lagi. Nah, langsung bangun, tambah 1 rakaat, tambah 1 rakaat lagi, walaupun orang tersebut sudah salam, sudah zikir. Yang penting belum lama secara umum. Tapi kalau terlalu lama, habis zikir, kemudian sembahyang ba'diyah dulu baru ingat. Nah, mana kalau seperti itu, maka sembahyangnya harus diulang. Jadi boleh langsung ditambah 1 rakaat tadi, tidak boleh. Karena waktunya inilah telah panjang secara umum. Kalau waktunya masih singkat, nah maka di situ walaupun sudah salam, boleh kita langsung berdiri lagi, kita tambah lagi perkara yang kita ketinggalan atau kita kelupaan tadi. Wasayada lisahwi. Ketika itu kita disunahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi ini karena kita tadi sudah kelupaan. Sujud sahwi. Kira-kira Bapak Ibu masuk apa dikirim? Masuk ya. Tanya Ustaz ge. Ya, bertanya silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nanya nih? Yang tua dulu. Mas Yasir.
langsung bangun. Karena lagi. aku pernah dengar ceramah. Nah, tidak perlu kita lihat sumur lagi di depan dulu. Kita langsung. Nah, kalau udah sampai rumah baru benar, maka di situ harus diulang lagi. Nah, kalau dia masih di dalam waktu zuhur, maka sebaiknya tetap ulang sembahyang zuhur, sembahyang mengulang, mengulangi sembahyang zuhur. Tapi kalau jam 4, baru habis sembahyang asar, baru ingat sembahyang zuhur tadi ada yang belum kelar, maka di situ niatnya bodoh. Kalau dia keluar daripada waktu, maka niatnya bodoh. Nah, tapi kalau dia masih di dalam waktu, nah itu namanya mengulang sholat. Ya Pak Ustaz. Aku pernah dengar ceramah Pak Ustaz, minta maaf Pak ya. Bagaimana orang yang dia ketua bacaan Al-Fatihah pun dia tidak hafal. Kemudian dia ngikut imam. Itu mana hukumnya? Apa gerakan imam dia ikut Pak? Cuma Allah Akbar. Nah, yang bacaan lain itu dia tidak hafal, tapi bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Makasih. Kalau orang tersebut dia diberi hafal Al-Fatihah, nah sebenarnya ini luar biasa kalau dia sampai tidak hafal Al-Fatihah. Nah, makanya kalau orang tidak hafal Al-Fatihah, dia ini tetap jadi makmum. Ya. Kalau jadi imam, jelas itu boleh. Nah, dia tetap jadi makmum, maka dia membaca semampunya yang dia bisa. Nah, maka di situ sholatnya tetap sah. Tapi dia punya kewajiban. Apa kewajibannya? Dia mempunyai kewajiban untuk belajar Al-Fatihah. Nah, dia harus belajar, wajib hukumnya dia belajar Al-Fatihah tersebut. Tetap sah dia sekemampuan dia. Tapi kalau jadi imam, muridnya boleh kan? Allah kalau sampai tidak hafal Al-Fatihah luar biasa. Terus yang lain itu ada. Kita benar. Aku batal kan yang sebelum ngomong. Jangan sembahyang. Masih bisa. Itu tidak salah. Kerja sekarang. Satu belum ada itu. Pakai itu. Tapi dia tetap gerakan imam boleh sah. Iya lepas. Kalau itu mana kurang? Kita dari rumah niat sembahyang isya sama tarawih ke masjid. Tidur nyampe ke masjid, sudah selesai sholat isya atau persiapan tarawih mana yang sudah dahulukan. Isya dulu atau tarawih dulu. Maka yang harus didahulukan adalah yang isya dulu. Karena yang isya ini hukumnya wajib. Tapi kalau kita sembahyang isya dulu, kita ketinggalan nanti 1 rakaat atau ketinggalan 2 rakaat daripada sembahyang tarawih. Nah, kalau ketinggalan ini kita jadi masalah ya. Kalau misalkan kita ketinggalan 1 rakaat salat tarawih bersama imam, maka yang 1 rakaat ini kita lanjutkan lagi kita. Nah, statusnya kita jadi masbuk. Tapi kalau imamnya nggak salah pernah ketinggalan 2 rakaat, nah nanti kalau dia 8 berarti sembahyang tarawih kita cuma tinggal 6. Kalau kita nak nambahin lengkap, nanti pas imamnya sembahyang witir, kita sembahyang tarawih lagi. Nah nanti tarawih witirnya kita sembahyangnya di DW. Tapi kalau nak langsung sembahyang witir bersama imam, itu juga jadi masalah walaupun apa
namanya terawih itu cuma Kalau pada pabrik. tidak jadi. Nah, tapi ini juga harus kita perhatikan, harus kita ingatkan Bapak Ibu, karena kita ini terlalu semangat mau sholat tarawih, akhirnya sembahyang sunnah seba'da isya itu kadang kita ini kita lalaikan. Kadang malah kita tidak sembahyang lagi. Kadang malah kita sembahyangnya lah cepat-cepat, yang penting sah langsung. Sembahyang ba'da isya. Gitu. Makanya ini hukumnya pahalanya lebih besar ba'da isya daripada sembahyang tarawih. Nah, maka jangan sampai begini, gara-gara terlalu semangat mau sembahyang tarawih, akhirnya sembahyang ba'da isya itu sembahyang ba'diyah malah kita tinggalkan atau kita tidak lagi melakukan ba'diyah di isya. Ba'diyah isya harus kita sempurnakan dulu, baru kita melakukan sembahyang tarawih. Nah tadi kalau ada yang ketinggalan ketika ataupun kita yang ketinggalan tadi daripada imam mana yang harus kita lakukan, maka kita lakukan yang wajib itu sembahyang isya. Dan Ain betul-betul ada masalah imam kita itu. Tidak pasang. Jadi di dalam sholat itu ada namanya rukun qauli, ada namanya rukun fi'li. Rukun qauli itu yakni yang kita ucapkan, salah satunya bacaan Al-Fatihah. Kalau rukun fi'li itu gerakan, sujud, rukuk, duduk, nah itu namanya rukun fi'li, pekerjaan. Rukun qauli ini salah satunya adalah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihahnya harus benar. Terus mana kalau kita mengikuti pak imamnya, sedangkan bacaan pak imamnya banyak yang melenceng bacaannya. Dalam artian masih banyak yang salah. Kalau memang pak imamnya tersebut bacaannya memang seperti itu, udah bisa lagi diperbaiki. Mungkin karena lidahnya lidah Indonesia, ataupun mungkin ngomong dia lidahnya memang lidah jauh, tidak pacak lagi dirubah, maka kita tetap sah mengikutinya. Kita tetap sah mengikutinya. Tapi kalau dia tersebut memang salah bacaannya, bukan berarti karena belajar tapi tidak tahu berubahnya, memang dia betul-betul salah, maknanya status itu sebagai makmum, status itu adalah mufaraqah. Tidak boleh kita langsung batalkan. Kalau kita langsung membatalkan sholat di situ, hukumnya membatalkan sholat itu tanpa sebab adalah haram hukumnya. Tidak boleh kita langsung ngambil kesimpulan kita batalkan. Akan tetapi kita mufaraqah. Mufaraqah itu apa? Kita berniat untuk tidak mengikuti imam. Jadi sembahyang imam mana? Sembahyang itulah sembahyang dewe. Niatnya sudah dewe. Tapi kalau gerakannya tetap ikuti imam. Imamnya rukuk, ya kita rukuk. Imamnya sujud, ya kita sujud. Tapi hati kita nanti lagi ta'alluq kepada imam. Nah, kita tidak ada lagi hubungan dengan imam tersebut. Karena kita niatnya mufaraqah, misah. Mau misah daripada imam. Karena imam kalau dia salah membaca Al-Fatihah, otomatis sembahyang itu tidak sah. Kita tidak boleh langsung ambil kesimpulan, jadi imamnya kok salah, kacau balau, oke, batal kawai. Kita tidak boleh membatalkan. Ataupun ya biarlah yang salah kita kembali, nanti pulang. Itu tidak boleh. Akan tetapi kita niatnya mufaraqah, misah daripada imam.
imam, bukan misah tempat tapi cuma misah niat. Bisa nih. Tempatnya tetap di situ terus. Paham sampai sini ya, Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan yang tadi fardu. Kalau kita ketinggalan fardu, maka tidak bisa cuma diganti ataupun cuma diteruskan saja. Diganti dengan sujud sahwi. Akan tetapi harus ditambah satu rakaat tadi. Nah, sekarang kita masuk yang sunnah. Kalau sunnah, sunnah yang dimaksud di sini yakni sunnah abad, sunnah yang sangat dikuatkan. Wa sunnatu in tarakahal musalli la yaquddu ilaiha ba'da talabusi bil fardi. Faman taraka tasyahhud al-awwal matalan fataqarrabu ba'da intidalihi mustawiyan la yaquddu ilaihi. Wa in ada ilaihi amidan aliman bi tahrimihi ba'dalat salatuhu. Yang kedua yakni sunnah abad. Kalau seseorang yang dia sedang sholat, dia meninggalkan daripada salah satu ketinggalan ataupun kelupaan daripada salah satu sunnah abad, la yaqudu ilaiha ba'da talabusi bil fardi, maka orang tersebut tidak boleh dia kembali lagi kepada sunnah setelah dia selesai melakukan yang fardu. Dia sudah sempurna daripada kefarduan ini. Contoh, kita sembahyangnya sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur baik itu berjamaah ataupun kita sembahyangnya dewean. Kalau kita sembahyang berjamaah, ternyata rakaat kedua harusnya tahiyat awal, tapi Pak Imamnya lupa tahiyat awal. Tiba-tiba langsung bangkit, Allahu Akbar. Tiba-tiba langsung berdiri. Maka kalau orang tersebut sudah tegak lurus dia berdiri, maka tidak boleh duduk lagi untuk tahiyat awal. Allahu Akbar. Telah duduk, siap nak membaca Al-Fatihah, yang di belakang mengingatkan subhanallah, sedangkan dia telah berdiri. Maka kalau dia tegak lurus berdiri, tidak boleh dia kembali duduk lagi untuk tahiyat awal. Tidak boleh. Paman kalau kata tahiyat awal, masalah pada kalau ba'da dari musawiyat layak untuk ilai. Wahid ada ilai amidan aliman. Kalau malah orang tersebut ketika dia sempurna melakukan rukun balik lagi ke sunnah, maka di situ sholatnya menjadi batal. Tidak boleh kita melakukan fardu kembali lagi ke sunnah, itu hukumnya tidak boleh. Ataupun yang lain, contohnya kunut sembahyang subuh. Karena bacaan terlalu panjang, lah hampir satu lembar bacanya, tiba-tiba ketika iktidal sami Allahu liman hamidah harusnya membaca doa kunut, tiba-tiba Pak Imamnya langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Tetapi dia kunut yang di belakang mengingatkan subhanallah katanya, baru kita ingat, ternyata tadi belum kunut. Bagaimana kalau seperti itu? Tidak boleh dibangkit lagi untuk melakukan daripada kunut, karena kita lah pindah ke rukun yang lain. Kalau dia lah sujud kok balik lagi berdiri lagi untuk kunut, sedangkan dia ini tahu, nah maka di situ sembahyangnya langsung batal. Tapi kalau memang kita tahu belum belajar, contoh tinggal di Bun terus bertahun-tahun, dan dusun itu kalau nak lebaran baik, tidak tahu dia sembahyang itu kunut itu yang mana, tahiyat awal itu yang mana, apa dia langsung bolak-balik lagi. Nah ini jadi masalah karena memang kita tahu. Tapi kalau kita lah tahu, ketika kita balik lagi ke rukun, maka di situ sembahyang kita langsung batal. Au nasya anak bisolati au jahilan para tabtul salatahu. Nah, kalau memang orang tersebut
lupa ataupun tidak tahu ataupun dia refleks, nah itu juga tidak membatalkan yang namanya sholat. Tapi kalau dia tahu, maka sholat. Terus pertanyaannya, mana kalau kita misalkan sembahyang ini sembahyang zuhur, nah yang kelupaan itu bukan imam tapi kita. Rakaat kedua Pak Imamnya tahiyat awal, kok kita lupa malah kita langsung berdiri. Nah, maklum ternyata biasanya sembahyang di Al-Qur'an ini kita imamnya hafal, takbir imam pun hafal. Kalau duduk tahiyat awal pendek bacaannya takbir Allahu Akbar awal. Kalau kita tak berdiri baca Allahu Akbar, tahu kita intonasi bacaan Pak Imam. Nah mungkin kita sembahyang di masjid lain harusnya duduk tahiyat awal, tapi Pak Imamnya bacanya malah panjang. Ketika habis sujud langsung baca Allahu Akbar. Ternyata Pak Imamnya tadi duduk tahiyat awal. Kita kira Pak Imamnya tadi berdiri, malah kita berdiri di WA. Yang lain makmumnya bersama imam tadi duduk tahiyat awal, sedangkan kita berdiri. Berarti gak terus berdiri baru sadar, kok yang berdiri cuma aku DWA. Kira-kira mana itu solusinya? Duduk lagi. Kalau kita duduk lagi mengikuti imam, sedangkan kita lah berdiri, maka kita itu sembahyangnya batal. Kalau kita lah berdiri tidak luruslah sempurna, tidak boleh lagi. Imam yang salah. Kalau Yang kita itu duduk, hukumnya batal. Tapi kalau kita duduk, berarti yang berdiri cuma kita DWA, kita tidak mengikuti tahiyat awal bersama imam. Nah, berdiri dari tiang bendera. Itu pun ternyata di sopor tamu belakang imam pula berdiri DWA. Kira-kira kalau bapak mana solusinya pak? Duduk. Kalau duduk batal. tunggu sampai itu. Tunggu dulu. Kalau dia duduk, Tahu kawan. di DWA. Tahu kawan Pak. Tahu kawan. Nah ini tidak boleh. Kalau kita langsung ngambil kesimpulan, ini bingung. Kalau duduk kan Pak Ustadz batal. Nah, kalau dia duduk berdiri di WA, takutnya wong nanya ngapa katanya nyala jadi tiang bendera. Ngambil kesimpulan penting balik-balik itu boleh. Haram hukumnya kalau kita langsung membatalkan sholat tanpa sebab, malah hukumnya haram. Nah solusinya mana kalau yang seperti ini? Nah maka yang seperti ini solusinya kita tetap berdiri. Biarlah yang lain tahiyat awal, kita tetap berdiri. Nah karena apa? Tadi tahiyat awal itu sebelumnya sunnah. Kita mengikuti sembahyang kita tetap tidak batal. Kita tunggu berdiri. Nah, kita berdiri, dia sudah berdiri diam. Kita tunggu. Ternyata Pak Imamnya baca tahiyat awalnya setengah jam. Ya sudah. Setengah jam pula. Kita tunggu. Itu kalau kita yang tertinggal, yang tertinggal ataupun kita yang kelupaan, nah solusinya kita itu menunggu. Nah, tidak boleh kalau kita duduk batal. Apalagi kalau kita ngambil kesimpulan ini sebagai semua baik. Nah, itu juga kita boleh. Tadi duduknya kita situ. Nah, terus mana kalau kebalikannya? Kita sembahyang zuhur ketika tahiyat awal, ternyata yang kelupaan ini malah Pak Imam. Nah, malah Pak Imamnya. Ternyata pas rakaat kedua tahiyat awal langsung Allahu Akbar. Pak Imamnya ternyata langsung berdiri. Nah, harusnya tahiyat awal dulu, malah kita langsung berdiri. Nah, kita duduk, Pak Imamnya berdiri. Diingatkan sambil zikir Subhanallah. Pak Imamnya masih diam karena Pak Imamnya paham. Kalau dia duduk lagi bahas Subhanallah, dan diingatkan lagi kedua kali masih
masih tetap Pak Imamnya berdiri. Nah, padahal Pak Imamnya berdiri, kok kita duduk tahiyat awal. Nah, kira-kira bapak-bapak mana kalau yang seperti ini? Nah, tinggal kembali dulu. Nah, kalau yang seperti ini, ketika kita duduk untuk tahiyat awal, tapi Pak Imamnya lanjut berdiri dan lagi duduk, nah maka kita yang seperti ini, jangan imamnya yang disuruh nunggu kita, nah, tapi kita yang langsung berdiri. Pak Imam jadilah berdiri pada tahiyat awal, nah maka kita di situ langsung ikut berdiri. Berarti satu jamaah al-Qur'an itu dia tidak membaca daripada tahiyat awal. Nah, sembahyang dikirim pakai tahiyat awal. Apakah sembahyangnya masih sah? Masih sah karena hukumnya sunnah. Nah, kalau yang ketinggalan yang kelupaan yang sunnah seperti ini, nanti untuk menggantinya cukup kita ganti dengan sujud sahwi. Nah, sebelum salam kita tetap duduknya seperti apa? Duduknya seperti tahiyat awal. Jangan dulu kita langsung duduk tawarruk tahiyat akhir itu, tapi kita duduk seperti tahiyat awal. Kita baca tahiyat akhir, selesai tahiyat akhir, maka kita disunahkan lagi untuk sujud sahwi, sujud dua kali. Bacaannya mana? Bacaannya Subhana malayanamu walayasku. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan yang tidak pernah sering sujud sahwi itu. Karena malayanamu walayasku. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa. Kita sudah sujud sahwi, setelah itu baru salam. Kalau tinggalnya yang sunnah ataupun sunnah yang dikuatkan. Nah, sampai sini silakan boleh. Mana kalau baru nak duduk, kena tegak, subhanallah, duduk lagi, harus malu, tegak. Bisa kan? Bisa. Kita mengingatkan jamaah itu berapa kali? Nah, mengingatkan imam. Nah, kalau imamnya ada yang salah, maknanya hukum makmumnya mengingatkan. Hukum batasannya berapa kali? Batasannya ini tidak tertentu. Baik itu boleh. Tapi ingat, nah di sini kita tidak boleh niatnya ini mengingatkan. Nah, tidak boleh niat mengingatkan. Kalau kita niatnya mengingatkan, maka ketika kita mengucapkan subhanallah, niat kita ini mengingatkan imam, maka di situ sholat itu batal. Itu boleh. Nah, tapi mana niatnya? Niatnya yang pertama kita niatnya berzikir. Nah, ketika Pak Imamnya salam, kita niatnya berzikir, subhanallah. Tapi dalam hati kita berzikir. Walaupun sering subhanallah, karena Pak Imamnya dengar, subhanallah. Keras lagi, tapi lempar ke topi. Kita bapak tadi lempar ke topi, ingat kan? Yang kedua, niatnya mengingatkan dan niat berzikir. Nah, dalam hati kita ketika Pak Imam salam, aku niat untuk mengingatkan dan berzikir. Subhanallah. Nah, maka ini pun boleh dibatal. Tapi kalau niat kita cuma untuk mengingatkan Pak Imam, maka ketika kita mengucapkan subhanallah, maka di situ sholat kita langsung batal. Nah, maka tidak boleh ketika ada Pak Imam yang salah, kadang langsung rame, usapnya langsung ngomong balik. Kadang cuma awalnya baru satu, subhanallah, yang belakang. Karena Pak Imam kita tidak duduk-duduk, akhirnya rame, subhanallah.
Jadilah salah satu masjid mengucapkan subhanallah la ilaha illallah itu boleh niat berzikir, niat berzikir dan mengingatkan itu boleh. Kalau niat kita mengingatkan itu boleh. Apalagi kadang Pak Imamnya ketinggalan kunut, subhanallah, Pak Imamnya masih nyuruh baik di langsung sujud. Kedua kali subhanallah, itu malah diingatkan lagi kunut kan. Kalau lebih lagi Pak. Makanya kalau kita mau mengingatkan imam, ingatkan di dalam keadaan itu berzikir. Subhanallah sambil berzikir. Nah, lagi terakhir. Boleh. Nah, aku nak nanya lagi sebenarnya. Ya, boleh. Terakhir itu. Katanya kita kan gitu nak tahiyat awal kan lupa kan. Baru nak tegak, ladar nyebut ini. Tapi belum tegak. Kita baru lupa tahiyat awal tadi. Baru nak tegak tapi malah ladar nyebut belakang. Subhanallah. Duduk lagi boleh tak itu? Belum tegak kan? Boleh. Sampai sini. Kalau makmumnya ini sujudnya agak panjang, Iya baru tegak. Bonor duduk lagi. Sabar boy. banyak permintaan sebenarnya. Nah, jadi sujud itu juga diboleh kalau terlalu kita kadang membaca tahiyat awal, tahiyat awal 1 menit, kok sujudnya lah nyampe 3 menit, nah itu boleh. Nah, terus makanya imamnya kok cepat, dia malah sujudnya pelan. Nah, Pak imamnya sujud, dia ikut sujud. Ketika Pak imamnya bangkit, dia masih sujud. Imamnya lah sujud lagi, dia baru bangkit. Yang penting jangan ketinggalan daripada 3 rukun. Nah, waktu itu tetap sah. Kalau lewat 3 rukun, dia masih sujud, nah ini perlu dibangunkan, jangan tidur nih. Nah, kalau lebih daripada 3 rukun, nah maka itu batal. Nah, dia tidak mengikuti imam boleh dia Pak imam sujud kita ikut sujud. Pak imam dia sujud dan sujud kita masih sujud. Nah, Pak imam dia sujud lagi kita baru bangkit lagi ya, kita baru bangkit itu tetap masih sah walaupun dia agak lambat. Nah, tapi kalau kita sembahyang berjamaah yang sedang baik, nah sedang itu kan sebenarnya itu kadang membaca subhanallah rabbiyal a'la 3 kali. Itu budaya kita yang lambat berarti budak blok. Subhanallah rabbiyal a'la seperti subhanallah rabbiyal a'la. Nah 3 kali itu cukup. Nah sedang dia tidak terlalu banyak dulu. Kalau itu terakhir kan apa? Ngaji Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini meredom. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini bisa istiqomah. Amin ya Allah. Masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Yang akan menjadikan syafaat untuk kita semua. Amin. Akhirnya kita akan dimasukkan dalam surganya yang paling. Amin amin ya Allah. Amin. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lama dia sholat sini udah bingung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil 'alaina rahmatan sakinatan wa hidayatan inayatan wa ri'ayatan innaka sami'ud du'a. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan ala hadzal majlis. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan ala man yajlisu fi hadzal majlis. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika nutaqika nujur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna ma bikum.